Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bi'idhnillahi ta'ala sanatahaddatsu al-yawma an ahkamir ra. Insyaallah pada siang hari ini saya akan jelaskan tentang hukum bacaan ro. Saya sebutkan bahwasanya salah satu sifatnya adalah istifal. Namun ada beberapa huruf dari huruf yang bersifat istifal yang dalam beberapa keadaan dibaca tebal. Namun itu bukan berarti dia bersifat isti'ala. Sifat dasar atau sifat lazimanya tetap istifal, namun dalam keadaan-keadaan ini dia harus dibaca tebal. Salah satunya adalah huruf ro. Kita mulai dari keadaan di mana ro wajib dibaca tebal. Huruf ro wajib dibaca tebal. Yang pertama adalah saat huruf ro berharokat fathah. Setiap kita menjumpai huruf ro berharokat fathah maka wajib dibaca tebal. Contoh pada kata Ramadan, ya. Ramadan, ro, ma, bon. Ro-nya dibaca tebal. Yang kedua, keadaan ro wajib dibaca tebal adalah saat ro sukun sebelumnya fathah. Contoh pada kata Maryam, Maryam. Jadi jangan Maryam, enggak, Maryam, tebal. Kemudian keadaan yang ketiga saat ro sukun, kemudian sebelumnya sukun selain huruf ya, dan sebelumnya lagi fathah. Jadi disyaratkan untuk yang nomor 3 selain huruf ya. Kenapa? Karena kalau sebelum ro sukun ya sukun yang sebelumnya fathah, maka ini punya hukum yang berbeda. Namun untuk disyaratkan ro wajib dibaca tebal, yang sebelumnya sukun harus selain huruf ya. Sebelum huruf yang berada sebelum huruf ro harus selain huruf ya. Nah, di sini contohnya pada kata wal asr, ya. Shad sukun berada sebelum ro sukun, yang dimana sebelum shad sukun harokatnya apa? Fathah. Maka ro di sini wajib dibaca tebal. Jangan wal asr, enggak, wal asr. Kemudian yang keempat, saat ro berharokat dhammah. Contoh di sini kafaru. Jangan dibaca kafaru. Itu ro dhammah tipis. Kafaru. Berikutnya yang kelima, yaitu saat ro sukun sebelumnya dhammah. Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an. Yang keenam, saat ro sukun sebelumnya sukun yang sebelumnya lagi dhammah. Contoh khusru. Kemudian yang ketujuh, saat ro sukun sebelumnya kasroh aridoh. Kasroh aridoh sifatnya ada dua, ada yang dilafalkan, ada yang diperkirakan. Diperkirakan pelafalannya kasroh karena beberapa sebab, karena banyak sebabnya. Kasroh aridoh, apa artinya kasroh aridoh? Yaitu kasroh yang tidak asli. Artinya apa? Dia dibaca hanya dalam
beberapa keadaan saja. Kasrohnya tidak dibaca pada setiap keadaan. Kalau kita membaca contoh misalkan Rabbil alamin, bukan Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat kasroh pada huruf ba. Bismi. Nah, ba ini akan selalu dibaca kasroh dimanapun berada, mau di awal atau di pertengahan atau di akhir. Contoh misalkan aqulu bismillahirrahmanirrahim. Ba-nya berada di pertengahan. Aqulu bi. Kalau di awal bismillahirrahmanirrahim. Jadi sama aja. Tapi kalau kasroh aridoh hanya dibaca kasroh jika berada di awal. Dan itu kita lihat di sini lafaznya irji'u. Kenapa dibaca i pertama? Karena di sini irji'u berasal dari kata roja'a yarji'u. Kalau kita lihat ain fi'il dari roja'a yarji'u adalah huruf jim. Saat dalam bentuk fi'il mudhari' roja'a yarji'u, ain fi'ilnya berharokat kasroh. Nah, kalau ain fi'ilnya berharokat kasroh, maka fi'il amarnya dimulai dengan harokat kasroh. Tapi kalau ain fi'ilnya berharokat dhammah, fi'il amarnya dimulai dengan dhammah juga. Kalau ain fi'ilnya berharokat berharokat kasroh, dimulai dengan ain fi'ilnya berharokat fathah, bukan kasroh, dimulai dengan kasroh juga. Jadi hanya ada dhammah dan kasroh fi'il amr. Kenapa nggak ada fathah? Karena fathah itu bukan dirubai, humasi, sudah sih nggak ada yang fi'il amr dimulai dengan fathah, kecuali huruf selain huruf hamzatul waslin. Semua fi'il amr yang dimulai dengan hamzatul waslin cuma bisa dimulai dengan kasroh dan dhammah. Karena fathah itu nanti dikhawatirkan mirip seperti dhamir ana. Misalkan maksudnya nyuruh istighfar, nyuruh orang lain beristighfar, tapi kalau kita bilangnya astaghfir, apa ini pahami? Ya saya yang beristighfar, bukan nyuruh orang lain untuk istighfar. Makanya fathah nggak masuk ke bentuk fi'il amr, kecuali fathahnya sebelum hamzatul waslin terdapat huruf lain yang berharokat fathah, maka hamzatul waslinnya enggak berfungsi. Saya sudah jelasin tentang hamzah wasl kan? Kenapa dia? Waktu kalian masuk ke sini kemudian melihat ada hamzatul waslin, ada huruf ro, yarji'u, masih ingat enggak? Meskipun itu punya kelas akhwat, karena kelas akhwat kan lebih dulu. Kalian melihat penjelasannya? Paham sesuatu enggak? Belum maksud waktu itu ya. Jadi gini, irji'u kalau sebelumnya ditambahin ada fa sababiyah misalkan farji'u, bukan i, tapi jadi apa? Farji'u. Karena hamzatul waslin, apa tanda di atas hamzatul waslin? Shad kepotong kecil, bentuk kepala shad itu yang kayak perut, itu dipotong ininya, perut ke bawahnya, ditaruh di atas hamzah. Kenapa fungsinya? Hamzah ini menyambungkan harokat dari huruf sebelumnya kepada huruf setelahnya. Irji'u. Apa harokat? Apa huruf setelah hamzah waslinnya? Ro. Kemudian kita taruh sebelumnya huruf fa sababiyah misalkan. Fa. Maka irji'u yang tadi ya sebelum hamzah ada fa berharokat fathah, digabungin kayak hilang hamzahnya, hamzah waslinnya. Farji'u. Kayak begitu. Farji'u. Nah, kalau ditanya ro-nya dibaca tebal karena apa?
Jangan langsung gitu. Tapi apa? Karena ro sukun sebelumnya fathah. Loh, pokoknya ada alif. Alif itu bukan alif ya. Itu namanya hamzah wasol. Beda alif sama hamzah wasol. Kayak gitu. Itu yang dilafalkan saat berada di awal hamzah waslin irji'u. Nah, saat berada di tengah-tengah kayak tadi farji'u, cuman yang huruf yang berada sebelum hamzah wasolnya berharokat kasroh. Jadi tadi apa? Amal hamzah wasol? Bukan. Tadi amal hamzah waslin apa? Menyambungkan harokat. Kalau tadi kan fa, harokatnya apa? Fathah. Sekarang kita cari huruf yang berharokat kasrah sebelum hamzah waslinnya. Kayak di sini alladzir ta'bo lahum. Yang berharokat kasrah sebelum ro sukun huruf apa? Hah? Yang berharokat kasrah. Zal, lihat. Ada berapa huruf sebelum huruf ro, antara zal dan ro? 2. Ada hamzah waslin, ada iya. Nah, ini kan berarti ada berapa pertemuan sukun? 3. Dalam bahasa Arab nggak boleh ada pertemuan, bahkan meskipun hanya 2 sukun nggak boleh. Kalau ada pertemuan 2 sukun, maka salah satunya harus dihilangkan hurufnya. Itu tidak dianggap keberadaannya, meskipun secara tulisan nggak mungkin dihilangin. Gitu. Kalau kita hilangkan, pertama kita eksekusi dulu atau kita diskualifikasi alif, atau bukan alif, hamzah waslinnya. Berarti tinggal 2 sukun, karena hamzah waslin ini jika berada di tengah-tengah maka seolah-olah tidak ada, maka tidak perlu lagi menganggap hamzah waslinnya. Berarti hanya tinggal ya dengan ro, huruf ro-nya. Masih ada 2 sukun, masih jadi masalah karena ada ya sukun dan ro sukun. Kenapa tidak dianggap aja sukun ya-nya sehingga nanti menjadi mat lazim? Alladzir. Nah, kalau tetap dianggap ya-nya sukun ya-nya, maka hamzah waslinnya nggak bisa disingkirkan juga. Maka akan ada jarak antara, bukan ada jarak, ada pemisah antara ya sukun dengan ro. Sedangkan kalau dianggap sukun pada hamzah wasolnya juga nggak boleh nganggap sukun pada hamzah wasolnya. Tanda sukunnya aja sod, artinya apa? Harus disilahkan, disambungkan. Jadi nggak bisa dijadikan sebagai mat lazim. Sedangkan mat lazim, mat setelahnya sukun asli, langsung setelahnya, tidak terputus oleh huruf. Meskipun di sini alif nggak dianggap, tapi tetap beradanya tetap dituliskan, yang artinya akan menjadi pemisah antara huruf mat dengan sukun di ro-nya. Maka nggak bisa dijadikan mat lazim. Nah, dihilangkan saja, sudah tidak dianggap. Akan ada pertemuan 2 sukun, sukun ya dan sukun ro. Dari sinilah baru kita amalkan, kita harus menggugurkan salah satu di antara keduanya. Satu-satunya cara hanya bisa menghilangkan sukun ya. Kenapa ke sukun ro-nya nggak bisa? Karena kalau sukun ro-nya dihilangkan maka akan rusak kata ini, kata irtabo. Kalau dihilangin allazi tabo. Allazi tabo. Apa artinya allazi tabo? Nggak ada artinya. Makanya itu yang tidak merusak makna dan juga tidak menyalahi kaidah bahasa Arab, kita hanya bisa menghilangkan
ya sukunnya alladzir tadolahum. Dan yang terakhir, kapan ro dibaca tebal? Saat ro sukun dan sebelumnya kasro dan setelahnya huruf isti'la selain maharokat kasro dalam satu kata. Yang mana jika terdapat ro sukun sebelumnya kasro dan setelahnya huruf isti'la di kata yang berbeda, maka ro-nya dibaca tipis. Itulah 8 keadaan di mana ro dibaca tebal. Contohnya ke-8 misalkan wa'iru, ya, wa'iru soda, wa'iru soda. Kemudian di sini ada tos, kemudian firqoh.